Selamat pagi pemirsa catatan sang jurnalis dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini di pagi yang cerah ini? Saya Galus nanti akan mengajak pemirsa catatan sang jurnalis untuk melihat bersama bagaimana kegiatan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal ini. Dan pada pagi hari ini nantinya akan dilakukan penyemprotan hama di areal pertanian yang ada di samping saya, belakang saya, di depan saya di Desa Manggung Sari ini. Dan juga nantinya juga akan dilanjutkan dengan penyuluhan pertanian ini di Kecamatan Weleri. Dan seperti apa kegiatan pada pagi hari ini, simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Inovasi dalam pertanian memiliki peran yang sangat penting dan dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi sektor pertanian, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan teknologi canggih dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Teknologi ini memungkinkan para petani untuk mengelola lahan mereka dengan lebih baik dan mengurangi pemborosan sumber daya. Dengan teknologi dan metode baru, hasil panen dapat ditingkatkan serta dapat membantu mengatasi masalah kelangkaan pangan di berbagai wilayah. Indarwanti, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, membuka kegiatan penanganan Cercospora pada tanaman padi, yaitu melakukan penyemprotan dengan menggunakan teknologi drone, sekaligus memberikan pengarahan kepada para petani Manggung Sari yang hadir. Hari ini terima kasih kita sudah bisa berkumpul bersama di sini dalam rangka kegiatan gerakan pengendalian Cercospora pada padi. Yang jelas titik poin di sini adalah dinas melaksanakan kegiatan ini sebagai stimulan bahwa terkait dengan kegiatan gerakan pengendalian ini harus bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Jadi kegiatan ini saat ini difasilitasi oleh dinas, selanjutnya monggo nyuwun tulung kelompok tani, ketua kelompok Ngudi Makmur 3 bersama dengan petani Desa Manggung Sari, Kecamatan Weleri, bisa bersama-sama melaksanakan gerakan pengendalian. Semua harus dilaksanakan bersama-sama karena kalau sendiri-sendiri hasilnya juga tidak maksimal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya tetap semangat, panjenengan adalah pejuang pertanian, tanpa panjenengan kami tidak akan ada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Kepala Desa Manggung Sari juga turut memberikan pengantar dalam kegiatan ini. Dianya berharap adanya inovasi drone ini nantinya dapat memajukan pertanian yang ada di Manggung Sari, Kecamatan Weleri ini. Terima kasih kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kendal yang sudah menyelenggarakan adanya kegiatan ini. Ini sangat luar biasa sekali, sangat bermanfaat sekali untuk para petani di Desa Manggung Sari. Harapannya ke depannya bisa sangat berguna untuk petani di Desa Manggung Sari dan harapannya hasil pertanian di Desa Manggung Sari lebih baik lagi, lebih maju lagi nggih. Untuk para petani dengan menggunakan drone ini, penyemprotan ini sangat efektif sekali, sangat berterima kasih sekali kepada dinas yang sudah mengadakan kegiatan seperti ini. Setelah persiapan dilakukan, yaitu dengan proses pencampuran beberapa pupuk yang nantinya digunakan untuk membasmi hama Cercospora pada tanaman padi,
Pupuk-pupuk yang telah tercampur ini kemudian dimasukkan ke dalam sebuah dirijen dan dipasangkan dengan drone untuk nantinya diterbangkan. Sebelum drone diterbangkan, Pandu Rapriya Trogojati selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kendal juga turut memberikan penyampaian kepada para petani terkait urgensi penanganan hama Cercospora ini dan memberikan instruksi untuk memulai penerbangan drone yang mengangkut pupuk cair. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada hari ini tanggal 22 Mei tahun 2024 kita bersama dengan Kepala Desa Manggungsari, Kecamatan Wuleri, kelompok tani, bekerjasama dengan Maksi, kemudian ada Pak Babinsa juga. Selamat pagi Pak, kita bersinergi Pak, membangun pertanian. Jadi hari ini kita ada kegiatan untuk gerakan pengendalian Cercospora oryzae atau biasa disebut dengan bercak daun sempit. Jadi gejalanya seperti ini, ada bercak daun, ini gejalanya seperti ini, tanda-tandanya seperti ini bukti bahwa tanaman di Manggungsari ada sebagian yang terserang jamur. Jadi pada pagi hari ini nanti kita akan adakan gerakan pengendalian menggunakan drone dengan kapasitas 22 liter untuk cakupan berapa hektar? 1 tangki setengah bau, Pak. 1 tangki setengah bau. Kalau dikonversi ke hektar berapa? Sepertiga hektar ya. Jadi satuan-satuan yang belum nasional ini harus kita nasionalkan. Jadi dikonversi ke hektar jadinya berapa? Kurang lebih sepertiga hektar atau 3.000 meter persegi 1 tangki. Karena alhamdulillah untuk yang terserang ini tidak sampai 1 hektar, berarti perkiraan 1 tangki cukup ya. 1 tangki cukup. Terus ini nanti ada berapa spot yang terserang? 3. Ada berapa Pak? 3 spot yang terserang, total luasan berapa? 5 hektar. Oh 5 hektar, berarti nanti harus isi lagi. Ya, terima kasih kerja samanya. Itu yang dapat kami sampaikan. Kami akan terus melakukan pengendalian bersama dengan Maksi dan teman-teman. Ada Bu Lurah, ada Babinsa, ada teman-teman PPL lengkap di sini. Kelompok tanian juga lengkap, POPT juga lengkap. Semangat membangun pertanian. Pemirsa catatan sang jurnalis, sudah bersama saya Pak Pandu Rapriya Trogojati selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Pak Pandu, selamat pagi Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak, ini tadi kan saya melihat para petani berkumpul di sini nih dalam rangka apa ini Pak sebenarnya Pak? Ya, jadi gini ya, jadi setiap hari itu kita selalu menerima laporan terkait dengan kondisi pertanaman padi dan tanaman yang lain dari petugas kami yang namanya POPT. Petugas POPT itu yang bertugas melakukan pengamatan terhadap organisme pengganggu tumbuhan. Nah, kebetulan hasil dari laporan POPT ini di wilayah Desa Manggungsari, Kecamatan Wuleri ini ada gejala serangan bercak daun sempit. Itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dari daun itu ada bercak-bercak kuning. Nah, itu dimungkinkan itu karena adanya serangan jamur. Jadi ini kami kumpulkan untuk sama-sama kita berikan edukasi, pemahaman bahwa tanamannya baru terserang penyakit. Penyakitnya apa? Penyakitnya bercak daun itu. Pengendaliannya seperti apa? Pestisida apa yang digunakan? Insektisida apa yang digunakan? Ataukah harus fungisida? Nah, itu kita jelaskan semuanya. Sekaligus kita melakukan pengendalian menggunakan drone. Karena penggunaan drone ini sekarang sangat dibutuhkan mengingat jumlah tenaga kerja di sektor pertanian juga semakin hari juga semakin berkurang, minat generasi muda masuk ke pertanian juga semakin turun. Pada akhirnya mekanisasi pertanian menggunakan teknologi yang
modern untuk pengendalian OPT ini menjadi mutlak diperlukan. Selain efektivitas, penggunaan drone ini tujuannya sebenarnya apa sih Pak? Ya lebih cepat ya, dalam pengendalian bisa lebih cepat. Terus kemudian kalau kita berhitung dalam skala luas, serangan itu kalau kemudian menggunakan tenaga manual bisa 1 minggu dikendalikan untuk luasan sampai dengan 10 hektar, tapi menggunakan drone ini bisa 1 hari 2 hari selesai. Artinya kita meminimalisir penyebaran penyakit itu bisa kita selesaikan dalam 2 hari, insya Allah tidak akan berkembang ke wilayah yang lain. Oke. Kalau memang penyakit ini memang terjadi di titik-titik tertentu, apakah penyebarannya memang meluas apa bagaimana Pak? Ya, kalau memang tidak segera kita kendalikan nanti dikhawatirkan akan meluas. Karena ini penyebabnya kan jamur ya. Jamur. Berarti ini nanti kita kendalikan dengan penyemprotan fungisida supaya tidak berkembang ke wilayah yang lain, karena jamur itu penyebarannya bisa melalui angin atau melalui sarana yang lain. Ini harus kita kendalikan secepatnya supaya tidak terjadi penyebaran penyakit. Serangan jamur ini berdampak pada hasil panen nggak Pak nantinya dari padi-padi yang ditanam para petani? Oh pasti ya. Jadi jamur ini kan Cercospora oryzae ini menyerang tidak hanya di fase vegetatif, tapi di fase generatif juga menyerang. Artinya dari masa pertumbuhan itu mengganggu daun. Daun itu fungsi daun di tanaman adalah untuk fotosintesis. Fotosintesis itu apa? Itu untuk menyuplai kebutuhan makanan tanaman. Dan otomatis manakala kok penyuplai kebutuhan makanannya terganggu, asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman juga akan berkurang. Nah, ini berpengaruh terhadap masa generatif pada saat terjadi penumbuhan biji-bijian itu tidak maksimal karena terganggu, nutrisinya berkurang, otomatis nanti hasilnya juga tidak akan maksimal. Berarti berpengaruh terhadap produksi akhir atau produktivitasnya nanti akan berkurang banyak. Kalau boleh dipresentasikan kira-kira ini Pak, tanaman yang terkena jamur ini berapa persen dan yang sehat berapa persen Pak di sini? Kalau yang terserang ini, kalau dari total luasan yang ada di Manggongsari hanya sekitar 5% ya, 5-10% lah untuk kondisi pertanaman per hari ini. Ya mudah-mudahan tidak bertambah lagi, maksimal kami batasi cuma 10% lah. Ya melalui pengendalian seperti ini supaya tidak bertambah lagi untuk areal yang terserang. Artinya kalau memang setelah disemprotkan cairan ini nantinya akan sembuh? Apakah gimana Pak? Ya, jadi kalau bahasa kami itu kan dikendalikan. Yang namanya OPT itu kan tidak bisa kemudian ini dibunuh, dibinasakan, ditiada tidak. Hanya kita kendalikan saja misalnya. Nah, paling tidak harapan kami dengan dikendalikan ini serangan tidak kemudian sampai menyebabkan gagal panen ataupun puso, tapi paling tidak misalnya harus mengurangkan hasil ya tidak banyak lah. Mungkin pengurangan hanya 10%, 15% maksimal lah. Dari mungkin protas rata-rata Kabupaten Kendal selama ini per hektar bisa 6 ton, 7 ton ya tidak sampai berkurang separuhnya lah. Mungkin 2 ton, 3 ton jangan sampai. Tapi tetap dikendalikan ya? Ya, tetap dikendalikan. Meluas gitu kan? Ya. Nah, agenda seperti ini penyemprotan dengan drone ini memang rutin dilakukan atau memang hanya tertentu saja Pak? Ya ini rutin kita lakukan. Kalaupun tidak ada drone, karena drone terkait dengan masalah biaya juga, ya nanti kita sama-sama, kita gotong royong bersama dengan petani, wilayah-wilayah terserang nanti kita kumpulkan, kita berikan penjelasan, edukasi untuk ini menjadi tanggung jawab semua, tidak hanya tanggung jawab pemilik lahan yang terserang saja. Karena kalau ini tidak menjadi tanggung jawab bersama, hanya tanggung jawab pemilik saja, nanti pemiliknya sendiri masa bodoh, otomatis akan menyebar ke wilayah yang lain, ke peta-peta yang lain. Nah, makanya ini kita kumpulkan, kita berikan penjelasan bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemilik yang terserang saja. Nah, setelah ini ada acara atau agenda yang lain Pak setelah dari penyemprotan drone ini? Jadi habis ini kita masih ada agenda lagi pengendalian juga, pengendalian OPT juga, cuma bukan jamur ya, tapi pengendalian hama tikus. Oh, tikus. Ya, hama tikus. Hama tikus itu juga serangannya cukup signifikan, mengurangkan hasil, bahkan bisa sampai terjadi gagal panen serangan dari tikus ini. Maka dari itu, jadi setiap kali ada laporan sekecil apapun, ada gejala serangan hama tikus harus kita kendalikan.
Oke, berarti setelahnya ada sosialisasi terkait penanganan hama tikus Ya, ini tadi ya Pak penanganan ya. tikus, ya. Seberapa parah sih Pak sebenarnya hama tikus berdampak kepada ini selain dari gagal panen itu tadi Pak? Wah, kalau hama tikus luar biasa ya. Dalam satu malam itu tanaman bisa habis, betul-betul nggak bisa panen serangannya. Hama tikus itu kan sejenis binatang pengerat, jadi tanaman bisa rusak, mati mendadak karena habis dikerat dari bawah, nanti kemudian terus kuning, mati, gagal panen. Ini bisa 100% tidak panen sama sekali, karena tanaman menjadi mati karena serangan hama tikus ini. Oke, berarti memang sangat terdampak hingga gagal panen itu tadi Ya, ya Pak ya. ya. Nah kalau di Kendal ini emang banyak hama tikusnya apa gimana Pak? Banyak ya, karena memang sebetulnya kalau di rantai makanan itu kan sebetulnya kan saling terkait ya, antara tikus, kemudian nanti di atasnya lagi, tingkat atasnya lagi apa, seperti ada ular makan tikus, terus ada burung lagi. Nah itu ternyata terjadi ketidakseimbangan rantai makanan ini. Kenapa? Karena ya mohon maaf, ada keserakan manusia yang mestinya seperti burung, seperti ular itu sebagai musuh alaminya tikus, ini ada yang sebagian dikonsumsi. Pada akhirnya terjadi ketidakseimbangan rantai pasokan pangan. Oke, hingga akhirnya tikus ini semakin meluas itu tadi Pak ya? Ya, akhirnya ya melalui pengendalian inilah. Karena kalau sekedar kita mengandalkan musuh alaminya tikus, jumlahnya sudah tidak sebanding lagi. Karena ular yang harusnya sebagai musuh alami, ada sebagian dari kita juga mengkonsumsi itu, yang memperjualbelikan ular untuk makanan juga banyak. Atau mungkin dimatikan juga ya Pak ya? Ya, dimatikan juga. Kalau biasanya dikendalikan dengan apa ya Pak dari Dinas Pertanian sendiri untuk mengendalikan hama tikus ini sendiri? Jadi ada pestisida, itu ada pestisida nabati, ada pestisida yang kimia. Nah, setelah kita evaluasi, ternyata penggunaan pestisida ini juga dampak buruknya banyak sekali, meninggalkan residu yang sangat tidak baik terhadap hasil produksinya nanti. Nah, untuk kesempatan ini, nanti setelah acara ini, nanti akan kita kendalikan serangan tikus itu dengan pestisida nabati yang menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari umbi-umbian, serta dengan bahan-bahan lain yang tidak menggunakan bahan kimia sama sekali. Lebih alami ya Pak? Ya, harapan kami pertama harganya cukup murah, yang kedua juga lebih bersahabat dengan lingkungan. Jadi prinsip konservasinya juga masuk, tidak meninggalkan residu bahan kimia yang tinggi di tanah maupun di hasil produksi nanti. Oke, Pak, harapannya terkait setelah adanya kegiatan pengendalian hama tikus maupun dari hama jamur juga ini untuk para pertanian di Kabupaten Kendal seperti apa ini Pak untuk ke depan? Jadi harapan kami petani itu untuk selalu tanggap, jangan sungkan untuk selalu melaporkan ke petugas kami. Kemudian juga harus timbul satu kesadaran bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama. Harapan kami juga ada kemandirian dari petani untuk melakukan pengendalian ini tanpa harus menunggu kami. Karena tanggung jawab kami besar, cakupan kami seluruh wilayah Kabupaten Kendal. Kalau semuanya hanya mengandalkan kami datang baru ada pengendalian, ya tidak akan selesai. Ini kebetulan baru hari ini di wilayah Manggungsari, Kecamatan Weleri. Nanti besok di wilayah lain lagi. Nah, bisa jadi di sini juga dengan kasus yang sama, 3 hari selanjutnya muncul kasus yang sama. Nah, ini karena keterbatasan kami, petugas kami juga sifatnya sangat terbatas. Satu penyuluh pertanian itu bertanggung jawab terhadap 3 desa binaan. Oh. Nah, artinya jumlahnya ini nggak sebanding. Iya, sangat luas ya Pak ya? Ya, jadi tanggung jawab terlalu besar. Makanya kita harus ada menimbulkan menumbuhkan rasa kemandirian ke petani bahwa kalau kemudian tidak ada kemandirian untuk segera dikendalikan, itu ya nanti tidak akan segera terkendali. Oke, jadi selain ada peran dari Dinas Pertanian juga ada peran mandiri dari para petani yang ada di Kendal ya Pak ya. Ya. Baik Pak Pandu, semoga nantinya pertanian di Kendal semakin maju. Amin. Dan hama-hama semakin berkurang lah ya Amin. Pak ya, Amin. untuk pertanian yang lebih baik nanti ke depannya. Terima kasih Pak Pandu sudah sama-sama, bersama tim Mbak Mega Galuh. TV. Ya. Nah itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Pandu selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan untuk Anda. Nur Aziz selaku pengurus kelompok tani Ngudi Makmur 3 menyebut,
Inovasi seperti drone inilah yang dibutuhkan masyarakat. Selain lebih efisien dari segi kecepatan, penggunaan drone ini juga dirasa dapat membuat pupuk yang disemprotkan lebih merata ke segala sisi pada lahan yang luas dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan metode manual atau menggunakan peralatan tradisional. Pemirsa catatan jurnalis, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pengurus dari kelompok tani Ngudi Makmur 3 ya Mas ya, Iya. dengan Mas Nur Aziz. Iya, benar. Mas Nur Aziz terkait kegiatan hari ini sebagai pengurus dari kelompok tani sendiri, seperti apa ini Mas adanya kegiatan pada hari ini? Sangat positif dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Pertanian Kendal, kepada pemerintah Desa Manggungsari dengan adanya pengendalian hama dengan menggunakan drone ini sangat-sangat efektif. Karena apa? Sekarang mencari tenaga kerja itu agak susah ya, agak susah. Dan juga untuk yang drone ini dalam 1 hektar itu bisa mungkin sekitar 10-15 menit. Oke. Dan perbandingan dengan menggunakan tenaga manual manusia itu bisa 1 hari sampai 2 hari sih, gitu. Lebih efisien. Lebih berarti efisien. Ya, Mas, ya. Oke, berarti kalau selain menggunakan drone dari petani sendiri biasanya juga menggunakan tenaga manusia untuk Iya, menyemprotkan ini iya. ya. Oke. Kalau boleh tahu di Manggungsari ini luasan wilayah dari pertanian sendiri ini berapa ini Mas? Sekitar 90 hektar. 90 hektar ya. Iya. Dan yang mungkin terkena apa ya tadi? Jamur sendiri iya. hama ini berapa persen Mas? Iya, sekitar 5-6 hektar. 5-6 hektar ya. Iya, Dan benar. hari ini yang disemprotkan ini berapa hektar Mas? Penuh 5-6 hektar. Penuh, Ya. gitu. Emang di titik ini dan yang di belakang ini ya Mas? Yang ya? dibilang ini Oke. paling riskan, soalnya ya memang itu di titik ini itu biasanya memang dari tahun kemarin juga hamanya itu sering rawan gitu. Itu biasanya karena apa ya Mas? Ada hama jamur ya? Kalau jamur itu biasanya gini Mbak, itu kalau pas kemarau panjang kayak gini, cuman lahannya itu sering kena air. Nah itu biasanya jamur. Atau pas basah itu kebanjiran itu juga bisa kena jamur. Terlalu lembab mungkin. Terlalu ya, lembab terlalu gitu. lembab. Dampaknya sendiri yang mungkin pernah dirasakan oleh Mas Nur dan juga kawan-kawan yang ada di sini ini seperti apa? Ya itu mengurangi hasil panennya. Mengurangi hasil panennya. Itu poin intinya Oke, itu. berapa persen Gitu. nih Mas dari hasil panen dari 100%? Ya mungkin bisa 50%. Bisa Soalnya 50%. iya, soalnya itu jamur penyerang dari umur sebelum sekitar 20 itu sudah bisa menyerang. Jadi kan padinya untuk pembuahannya juga belum, itu tidak maksimal. Nggak maksimal gitu. ya. Berarti nanti setelah disemprotkan cairan ini mungkin sembuh atau mungkin mengurangi dari hama tersebut? Ya ini namanya pengendalian. Jadi mungkin harapan kami dengan adanya penyemprotan ini bisa menanggulangi jamur ini dan produknya bisa meningkat dari yang kena. Oke, harapannya ke depan terkait pertanian yang ada di Manggungsari ini seperti apa ini? Nah, dengan adanya ini harapannya untuk penggunaan drone semoga ini bisa rutin, itu juga bisa rutin, terus dari hasil panen juga bisa meningkat. Nah, kemudian mungkin dari Dinas Pertanian Kendal bisa mengadakan alat drone itu mungkin per kelompok tani itu mungkin harapannya Oke, harapan ke depannya Iya, ya, tetap harapannya. menjadi harapan Iya. karena memang sangat efisien untuk membantu para petani Iya, juga ya Mas itu. ya, selain dari waktu juga tenaga Iya, gitu benar. ya. Oke, ya semoga ke depannya harapan-harapan itu tercapai Iya, dan juga siap. pertanian di Manggungsari ini menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Terima Mas kasih. Nur dan juga Terima Ibu kasih, yang J. Bapak mendampingi. Iya. Dan itu tadi pemirsa wawancara saya dengan salah satu pengurus dari kelompok tani di Manggungsari ini untuk Anda. Hal yang serupa juga dirasakan oleh Sudir, salah seorang petani Manggungsari yang merasakan manfaat dari adanya teknologi ini. Merebaknya hama Cercospora yang melanda pertanian miliknya pun juga mengharuskan adanya penanganan yang lebih cepat agar tidak semakin meluas. Adanya teknologi drone inilah memungkinkan membuat penyemprotan pupuk dapat dilakukan lebih cepat dan menghemat tenaga manusia. Dengan teknologi ini, petani tidak perlu lagi terpapar langsung dengan bahan kimia berbahaya dan tentunya dapat meningkatkan keselamatan dan kesehatan mereka.
Dengan adanya drone kita efisien tenaga kerja sekarang sudah mahal. Kita petani butuh bantuan dari Dinas Pertanian, kita matur nuwun sangat lah dari petani Mangkunsari. Sangat tergantung, sangat terganggu sekali ya, terganggu sekali atas perkembangan dari padi, Pak. Karena padi butuh dari musim tanam sampai kurang lebihnya itu 2 bulan itu seharusnya normal, Pak. Karena ada hama, kita sangat minta bantuan atau butuh bantuan dari dinas. Ya dibilang rugi ya, sangat rugi, Mbak. Pada musim ini petani juga sangat merugi karena hama juga ini. Kemarin saja petani Mangkunsari hasilnya juga sangat minim sekali, Mbak. 1 hektar paling tidak ada 6 ton, di bawah standar gitu. Balik untung aja dah. Ya alhamdulillah. Tenaga manusia kalau iya tangki. Kita sewa orang juga mahal, ya kan? 1 hari bisa 100 lebih. Iya, menguntungkan petani. Sangat efisien sekali. Untuk pertanian di Mangkunsari, mudah-mudahan kita petani kompak, bisa seperti dulu lagi, petani Mangkunsari makmur dan jaya. Dengan hasil panen yang lebih tinggi dan biaya operasional yang lebih rendah, pendapatan petani dapat meningkat. Inovasi juga mencakup pendidikan dan pelatihan bagi petani untuk mengadopsi temuan, teknologi, dan praktik baru untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para petani. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal dengan menggelar sosialisasi penanganan hama tikus menggunakan ramuan Bioyoso beserta praktek pembuatan ramuannya yang digelar di Balai Penyuluhan Pertanian Wuleri. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang mana pada hari ini kita ada kegiatan pembuatan Bioyoso, yaitu untuk pengendalian tikus yang nantinya akan dipandu dari teman-teman petugas POPT, di mana harapan kami nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kegiatan ini, baik nanti berupa praktek ataupun bahkan nanti dengan teori-teori yang ada, panjenengan bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Di hari ini, siang hari ini, panjenengan kami undang untuk mengikuti kegiatan pembuatan Bioyoso ini agar panjenengan bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Nanti harapan kami untuk bisa diterapkan di wilayah kelompok masing-masing. Jangan sampai nanti hanya datang tetapi tidak membawakan hasil sampai di rumah. Itu namanya muspro, Pak. Harapan sangat-sangat berharap panjenengan datang. Kami yakin juga yang kami undang nanti bisa sesuai yang kami harapkan, yaitu bisa melanjutkan atau mempraktekkan atau menerapkan apa saja yang panjenengan nanti dapat di sini, kemudian diaplikasikan di masing-masing kelompok, agar nanti kedepannya kita mempunyai hasil panen ataupun tanaman-tanaman yang betul-betul sehat. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama, mendapatkan nikmat sehat, sempat kita sama-sama kumpul di sini terkait dengan kegiatan kami, sosialisasi terkait dengan ramuan Bioyoso. Sebelumnya kami sampaikan salam dari Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Bapak Pandu Rapriat Rokojati SP, pangapunten tidak bisa hadir membersamai kita bersama karena kebetulan banyak kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan hari ini, dan kami mewakili beliau untuk berada di tengah-tengah panjenengan. Yang pertama
Terkait dengan ramuan Biyoso, kenapa kami sampaikan di sini? Ini sesuatu hal yang penting. Sudah pernah mendengar terkait dengan Biyoso? Sudah nggih, di YouTube onten. Jadi ramuan Biyoso ini diciptakan oleh Mbah Yoso. Nggih. Nama lengkapnya Mbah Yoso Martono Suyadi. Di antara panjenengan semua, sepertinya Mbah Yoso lebih sepuh dari panjenengan. Jadi, sudah Mbah sudah sepuh. Panjenengan masih semangat, masih sudah Mbah tapi belum banget. Jadi beliau menciptakan ramuan ini dan sudah dipatenkan oleh Kementerian Pertanian ramuan ini. Nanti akan disampaikan oleh Pak Slamet, akan dipraktekkan juga di sini oleh Pak Tugio terkait dengan ramuan ini. Tadi sudah disampaikan Bu Cakti bahwa kita mulai meninggalkan terkait dengan kimia. Jadi ini ramuan biologi mengatasi, mengendalikan tikus, tidak memberantas. Jadi mengendalikan masih banyak tikus di Weleri? Masih. Jadi ini ramuan ini nanti ada, mungkin biasa panjenengan menggunakan gadung, mungkin hal yang baru adalah menggunakan kulit sembojo, ngerti nggih Pak Tugio? Pakai kulit sembojo. Jadi masing-masing ada manfaatnya. Kenapa digunakan di campuran ramuan ini? Sekali lagi, Mbah Yoso ini pernah diundang untuk menyampaikan secara Zoom meeting pertemuan Dinas Pertanian seluruh Indonesia. Jadi untuk menyampaikan apa yang sudah ditemukan, bagaimana aplikasinya untuk ditiru oleh seluruh petani yang ada di Indonesia. Jadi di luar daerah pun, di luar Jawa pun ramuan ini sudah diperkenalkan. Sehingga kami juga menyampaikan ini kepada panjenengan ilmu ini nyuntulung yang pertama karena yang hadir hari ini tidak semua petani, maka disampaikan panjenengan kan dari berbagai desa, maka disampaikan kepada kelompok tani panjenengan. Hari ini aku entuk ilmu iki. Nah, nanti disampaikan dalam rangka menangani serangan hama tikus yang ada di wilayah masing-masing. Karena pasti ketika ada serangan, produksi padi panjenengan berkurang. Ngoten nggih? Ya. Bisa juga, jadi Mbah Yoso ini membuka selebar-lebarnya, membuka seluas-luasnya, manakala ada petani yang mau belajar ke sana. Monggo, mbok pilih kelompok tani panjenengan, ada kegiatan, ada keuangan, bisa dolan ke Sukoharjo di Desa Weru, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Sukoharjo. Jadi di sana tidak hanya bagaimana mengendalikan tikus, tetapi ada juga bagaimana mengendalikan burung. Burung ya Pak, banyak juga di sini. Ada juga. Cuman hari ini terkait dengan ramuan bagaimana mengendalikan tikus. Di sana Mbah Yoso punya ramuan terkait dengan tikus, bagaimana mengendalikan burung, dan di sana juga ada terkait dengan pengendalian tikus menggunakan burung hantu Tito Alba. Jadi komplit di sana kami sampaikan, kami pun baru merencanakan untuk bisa ke sana nang Sukawruh dolan untuk kami sampaikan kepada panjenengan. Tetapi ketika panjenengan kok punya anggaran, punya kegiatan, punya program, monggo bisa disampaikan kepada Bu Cakti dolan ke sana. Oke, karena ini ada jadwal bahwa ini praktek dulu, materi dulu, disepakati materi dulu, nanti Pak Slamet diteruskan dengan Mas Tugio untuk menyampaikan. Setelah itu kita sepakat untuk praktek, dan setelah praktek kita kembali lagi ke ruangan ini, kita diskusi dan selesai kesepakatan jam 12. Alhamdulillah nggih, panjenengan pun dar pun sekeco pun anu malah jam 12 selesai, tak kira jam sekawan ini. Demikian Bapak Ibu semuanya,
Monggo kepada yang terhormat Pak Slamet sebagai narasumber kami persilakan. Nah, kali ini saya akan mensosialisasikan katanya dengan temuan dari Mbak Yoso. Mbak Yoso itu umurnya pinten, Pak? Mbak Yoso itu umurnya 72, Pak. Dia sering berkarya, cara Pak Tugio setiap hari sebelum kebun, boleh bohong kasihkan makan, kira-kira tikusnya kurang makan. Kalau makan berarti nanti dicoba lagi dikasih makan. Mbak Yoso saking aktifnya kemarin sekitar 1 bulan dia dapat hak paten. Bio Yoso itu adalah temuan dari Mbak Yoso. Jadi dari Kementerian Pertanian kemarin Dirjen Perlindungan sudah mensahkan bahwa yang namanya Bio Yoso adalah ciptaan dari Mbak Yoso. Tidak ada yang namanya Bio Yoso temuan dari Mas Tugio, tidak ada. Tetap temuan dari Mbak Yoso. Baik, lebih cepat karena ini ada beberapa praktek. Saya sampaikan yang pertama mengenai bahan-bahan, Pak. Kalau kita saat itu mereka tegengan, karena terlalu tinggi. Yang pertama bahan-bahan. Bahan yang pertama yaitu bekatol, Pak. Makanya kalau kita nyatet, kalau kirim file tentang Mbak Sumanto. Bekatol sejumlah 5 kilo. Kemudian umbi gedung, ngertos betul Pak umbi gedung, umbi gedung enak betul nih umbi gedung, enak, 5 kilo. Kemudian ikan segar, nah ikan segar ini Pak dosis yang mulai gede murah, dan Purwosari ini, TPI, dalam. Dan itu kan konten seperti ngamis, Pak. Ikan runcah-runcahan kan kata dan Wonosari. Tumbas sak basket paling 200.000, 1.000 lah. Sing iwak ora kambu, Pak, gere-gerean. Sepenting ngamis. Niku sejumlah 5 kilo. Kemudian kulit Kamboja apa Semboja tadi, Pak? Samboja. Nah, ten Surakarta niku Kamboja jadi, Pak. Itu ya. Niku sebanyak 5 kilo. Ning sarean itu lho, Pak. Ini makan. Ini kulitnya diseset kulitnya. Kemudian beras 1 kilo 25 kilo. Ya 1 kilo seperempat, Pak. Kemudian ada ragi tape 0,2 kilogram. Kemudian sekam mentah ngertos, Pak? Dedek berasa, dedek ya nopo sing terakhir niku kulitnya. Sekarang niku yo sekitar sekarang 50 kilogram. Dedek kena dipanggil kan entek nggih, Pak. Nah, mboten tugas sing nyuwun yo kadose angsal gitu, Pak. Terus rompla yang Pak naten ngapal, Pak, damel tutup kacang hijau. Kemudian setelah sekam ada lumpang alatnya, Pak. Lumpang itu apa, Pak? Gitu, lalu kemudian tampah apa, Pak? Tampah 3 buah. Kemudian centong. Kemudian sarung tangan plastik. Ini salah satu kunci yang terakhir, Pak, sarung tangan plastik. Karena apa? Bahan-bahan ini saat nanti kita ngasihkan di sawah, letakkan tangan jangan sampai bahan-bahan ini jangan sampai terkena tangan. Karena apa? Tikus itu lebih peka, tahu kalau bahan-bahan ini mampu keringetnya Pak Sumanto, mampu keringetnya Pak Tugio, Pak Sidon ini berarti pasangannya dari manusia. Itu salah satu, Pak. Itu penting ya, dengan damel itu serba bersih, tidak mampu keringat. Bahkan yang racun-racun seperti klera juga harus pakai sarung tangan. Itu mengenai bahan-bahan. Kemudian berkaitan kegunaan, Pak, dari bahan-bahan tersebut diramukan itu kan tentunya dari bahan ikan itu manfaatnya apa, kegunaannya apa. Yang pertama yaitu bekatol adalah bahan yang disukai dimakan oleh tikus. Bekatol, jadi tertentu biasanya wonten melire, Pak.
ini Katul. Kemudian umbi gedung. Gedung. Kira apa Pak? Gedung kadang-kadang nak kan pojok mendemi sithik lho Pak. Nah Pak dia betul umbi gedung Pak. Umbi jebung. Ora boleh umbine sampai nang studio Pak. Umbi gedung insektisida nabati yang bisa memberikan gejala pusing, mabuk, bersifat meracuni jika termakan. Itu umbi gedung. Adalah kados Pak Warsito ini gedung itu digoreng, dikerupuk. Kemudian ikan segar Pak. Ikan segar menambah rangsangan aroma yang disukai tikus. Aromanya Pak, ya, aroma manis itu yang disukai oleh tikus. Kemudian kulit semboja, bahan yang sangat cepat membuat gigi mudah rontok sehingga tikus kehilangan giginya. Oh, ya. Jadi selama ini tikus menyerang rumput atau batang tadi itu bukan dimakan saja Pak. Dia setiap hari harus mengasah atau mengerat. Kalau tidak dikerat atau mengasah, dia akan jadi taring. Kalau dia tidak kerat akan jadi taring. Tetapi dengan ramuan ini yang ada kulit semboja, diharapkan dia akan ompong. Kalau ompong akan sulit makan dan tidak bisa mengerat. Kemudian ragi pape yaitu bisa membuat mandul Pak. Salah sebentar nih Pak. Mungkin nak si bapak-bapak pengalaman nak kagungan kare istri yang cewek, ampun kata-kata mang pape gitu manfaat dari ragi pape. Bisa Pak, jenengan mungkin bisa mencoba pakai ramuan nanas tapi harus dibuktikan. Raginya diganti nanas. Kalau memang itu mandul nanti dengan memelihara tikus, uji cobanya kan harus memelihara tikus. Kira-kira mandul enggak kalau dikasih nanas? Nah itu salah satu uji coba. Nanti dengan kasih juga temuannya, ampun temuan Bioyoso, temuan Tugio juga bisa, tergantung siapa yang menemukan. Kemudian beras sebagai bahan tambahan terangsang atau makanan yang disukai tikus, beras. Kemudian ada sekam mentah itu sebagai penutup bahan pengendali setelah diletakkan di sawah. Itu ditutupi Pak. Kesannya mungkin ada beberapa zat yang tidak terbang atau larut mungkin kena air hujan. Kemudian umpan digunakan untuk mengembung. Kemudian centong, sarung tangan itu ada beberapa manfaatnya itu dari bahan dan alat-alatnya. Kemudian cara kita memasang atau aplikasi dari hasil ramuan tadi itu mudah, tapi persenjataan juga tetap pakai plastik. Yang pertama, siapkan dan bersihkan lubang kayu atau centong. Itu cara pembuatan. Bersihkan dan kuliti umbi gedung, lalu diiris dan dimasukkan umpan secukupnya dan ditumbuk umbi gedung tersebut sampai halus. Itu umbinya ditumbuk sampai halus Pak. Kemudian ambil ikan segar Pak, dicampur ke itu. Intinya semuanya ditumbuk. Nanti bisa diperhatikan oleh Pak Tugio. Dalam blender selama ini belum ada dari siapa Mbah Yoso, belum ada acuan seperti blender. Mbah Yoso pakai tebas Pak. Coba nanti kalau ini sekarang ditunggu atau nanti di blender kok masih tikusnya mau, ya enggak apa-apa Pak. Saya belum pernah membuat pakai blenderan. Karena apa? Mungkin ada beberapa zat yang nanti keluar Pak, blender itu kan lebih keras. Semua bahan itu kemudian ditumbuk, kemudian dikeringkan ditampah Pak, ditampah.
setelah bahan jadi, kemudian jenengan mau aplikasi di sawah, ya sesuai panjenengan enaknya di mana. Biasanya kan tanggul atau jalan itu ada bekas jalan yang dikosin atau lubang nanti dia ada tanah-tanah yang baru. Itu biasanya ada populasi tikus. Nah, itu cara kita meletakkan dari ramuan bioyoso. Gitu. Nah, ini salah satu cara Pak, gitu, dengan ramuan bioyoso. Kalau masih ada serangan ya, dan bahkan meningkat, dengan harus kompak dengan petani bagaimana supaya populasinya menurun. Salah satunya yaitu dengan probeokan atau lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa disambung oleh Pak Tugio praktek bioyoso. Dengan praktek ini mudah-mudahan dengan praktek di rumah Pak, bahannya juga murah. Nanti dengan rombongan dengan teman-teman petani mungkin bisa satu blok untuk mengurangi populasi tikus. Ini kita akan praktek membuat ramuan bioyoso yang sebenarnya itu sudah ada di alam kita semuanya. Mungkin pengalaman dari mbah kita yang lalu. Kenapa? Salah satunya adalah merompolkan gigi. Iya, dimana gigi itu bisa rompol, bisa hancur. Nah, salah satunya ini saya bawakan kulit apa nih Pak? Iki nak sampai percaya, aku yakin dilaten. Jadi itu untungnya rontok gitu ya. Jadi kalau ketika gigi sampean itu rontok, ora iso nyokot. Isane gitu. Ini aku kalau ngemut itu bapak-bapak paling pintar masalah. Kemudian ini ada lagi beras yang sering dimakan jenengan dan ini bagian dari tikus. Ini beras. Oh ini Pak beras ya. Sabakan berasnya. Kemudian ini ada gadung. Biji gadungnya nanti dicuci dan dikupas. Oke. Kemudian ini ada katulnya. Ini ada katul. Katul sing alus, sing rada kasar ya kena. Sing penting belum sekam. Kemudian ini ada kitabe. Ini buat ngeragani sampean biar empuk gitu ya. Ini juga ada lauk yang siang hari ini jenengan makan. Ini ada ikan, tak bawakan ikan. Kasar ya Pak? Oh iya, sering keras ini. Ikan mentah. Nanti kita akan praktek di mana? Di luar atau di dalam? Karena berbau amis. Di luar ya? Di sini. Rampung sampai Singapel. Bukan marahnya deplak iwa amis kok. Ngajal lah. Soal jamu ya? Oke, ini nanti kita praktek sana, bahannya saya butuh teman-teman untuk nyangkut ke sana. Keluar ya? Oke, tujuh. Usai mendengarkan pemaparan dari kedua narasumber, para peserta sosialisasi ini keluar ruangan untuk melihat praktek secara langsung pembuatan ramuan bioyoso yang digunakan untuk penanganan hama tikus. Dengan peralatan yang telah disiapkan, para peserta ini nampak aktif dan semangat saat meramu ramuan bioyoso ini. Kemudian ini kalau kuburan ini kalau ini tangan saya sudah saya cuci, jadi tikus tidak akan tahu kulit saya. Lagi menunggu kulit kamboja ya. Perhatikan satu persatu. orang lembut loh. Orang lembut orang dadi, Mbak. Kudu lembut. Ini prosesnya memang harus ditunggu, tidak boleh diblender. Kurang kecil. Arum jare gedung. Berarti gawe degleng tikus. Ora iri ngiler. Mas Togio. Ya. Gadungnya kok kudu dicai. Harus dicuci Pak, dikupas. Nah, ini kondisinya sudah mulai halus. Nanti seketika halus kita siapkan tempat ada tampah. Kalaupun tidak ada tampah, pakai baskom. Ada baskom Bu ya? Ada. Pinjam baskomnya saja. baskom plastik boleh? Boleh. Ya oke. Baskom plastiknya disiapkan. Gitu ya. Ini yang paling berfungsi
adalah kulit sembojanya. Karena apa? Yang pertama, kulit semboja itu membuat gigi daripada tikus itu akan rontok, ompong, dan tidak tumbuh lagi, Pak. Istimewanya gitu. Nah, setelah makan dia tidak mati, Pak. Tidak mati, masih berjalan-jalan gitu. Karena mereka tidak makan, hanya mengerat pakai tangannya, kemungkinan besarnya dia akan mati kelaparan. Itu yang keduanya. Dan yang ketiga, karena tidak makan, dia tidak punya nafsu untuk kawin, Pak. Jadi lihat pasangannya lawan jenis, dia diem saja gitu. Ya. Oke, ini kemudian setelah ini ditumbuk, Pak, ini ikannya ditumbuk bareng sama kayu sambojanya. Nah, ini ikannya. Ini biar gak muncrat, ini tak kasih katul. Wah, pinter sampean. Kita ngejim deplong. Ini masih ikan segar. Ini yang paling sulit adalah menghaluskan ikan ya, Pak ya. Kenapa tidak saya blender, kemudian tidak saya rebus dulu? Kalau direbus tentunya akan lebih halus, lebih cepat. Tetapi daya rangsangannya cepat menghilang gitu. Ya, kurang kuat, Pak. Jadi nafsunya kurang pas gitu ya. Kalau biar mudah tambah air tidak bisa itu, Pak? Kalau tambah air nanti muncrat, Bu. Ini aja tak kasih biar kasap, nggak muncrat gitu ya. Nah, ini nanti kita campurkan dengan juga beras juga. Tujuannya biar mudah dimakan gitu ya berasnya. Tidak harus lembut sekali, yang penting ini harus lembut. Ini harus lembut. Kemudian kita tambahkan sedikit demi sedikit dengan ini. Karena yang terpenting adalah kulit sambojanya. Ikan hanyalah sebagai perangsang untuk makan. Tetapi tanpa sengaja di situ ada racun sistemiknya yang bisa merusak daripada gigi di mulut tikus tersebut gitu. Ini akan kita tambahkan terus. Ini bisa untuk tikus di rumah boleh, Pak. Kemudian tikus di sawah juga boleh. Itu. Anak kebun ya. Anak kebun ini. Nah, ini satu persatu sudah mulai halus. Kemudian ini akan kita tambahkan lagi dengan gadungnya. Halus. Jadi satu persatu nanti akan halus. Langsung dimasukkan. Nah, gitu. Caranya gitu. Dia akan buka semakin lengket, tidak akan tumpah gitu. Tidak seperti di awal. Ini berasnya langsung kita masukkan pelan-pelan biar bercampur. Karena lumpangnya kecil, ya kapasitasnya kecil, Pak. Ini ragi yang membuat proses fermentasinya lebih bagus, meskipun nantinya kita jemur, tetap berproses sebagai ragi, gitu ya. Ini kita haluskan dulu. Berapa apa? Suatu saat dilembutke dhewe. Kalau di jeblok itu juga gitu. Biasa ndak dulu. Kapan?
Nah, ini semua bahan sudah kita campur dengan merata, kemudian kita taruh harusnya ditampah ya, untuk dikering anginkan gitu. Biar kering, tujuannya biar nanti kita hancurkan lagi, halusnya cepet gitu Pak. Nah, setelah itu kita bikin umpan di sawah-sawah itu dengan cara ditutup dengan sekam. Ketika itu musim hujan, tutup dengan debok ataupun daun. Tujuannya biar tidak larut kena air hujan gitu. Daya simpannya mau 1 tahun nggak ada masalah. Yang penting setelah jadi dikeringkan. Tidak jamur. Iya, tidak berjamur. Nanti untuk aplikasi Pak, dihancurkan dulu. Diremet aja. Kerdus. Oh, kerdus ya bisa Pak, kerdus aja enggak apa-apa. Jadi antara daging ikan segar tadi, ada beras, ada katul, kulit sembojo, ada ragi, kemudian ada lagi gadung. Ini sudah bercampur sehingga sudah tidak lagi ini jadi makanan yang siap saji manusia, tapi ini siap saji untuk tikus gitu ya. Oke, selanjutnya ini akan kita kering anginkan biar memudahkan untuk membagi-bagikan gitu ya. Karena kalau masih dalam bentuk gumpalan seperti ini, kita akan kesulitan. Ini daya simpan sampai setahun tidak ada masalah, masih kering. Tapi lebih baik setelah kering disimpan di plastik yang rapat gitu ya. Sampai kering aja, bukan kering-ring ya, kering aja gitu. Ini kita bagi seperti ini, tujuannya apa? Biar cepat kering gitu ya. Mohon perhatian Bapak Ibu semuanya, setelah itu dikeringkan kita masuk ke ruangan ya. Bapak Ibu sekalian, mohon kami untuk masuk ke ruangan. Jaga perjalanan. Semangat lagi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa catatan Sang Jurnalis, setelah tadi kita melihat bersama bagaimana agenda dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal yang tadi dimulai dengan melakukan penyemprotan pupuk cair menggunakan drone, menggunakan teknologi drone, dan kemudian disemprotkan kepada areal pesawahan milik warga Desa Manggung Sari, kemudian berlanjut ke Balai Penyuluh Pertanian yang ada di Kecamatan Wuleri ini di belakang saya, yang tadi bersama-sama kita melihat adanya sosialisasi dan juga pembuatan ramuan bioyoso, yang mana ramuan bioyoso ini dimaksudkan untuk membasmi hama tikus yang ada di areal persawahan milik warga setempat. Dan akhirnya saya Galus Kakinanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan Sang Jurnalis, dan terus saksikan catatan Sang Jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.